Halo guys, kalian lagi ngikutin gak sih berita seputar pendidikan akhir-akhir ini? Iya nih, dari gue sendiri lagi ngikutin berita yang negatif dari pendidikan. Kalau gua kebetulan lagi ngikutin nih tentang berita positif pendidikan di Indonesia. Wah, menarik banget nih kayaknya. Spill dong. Bentar-bentar, perkenalan dulu dong. Kasih tahu dulu dong, sebenarnya kita siapa sih? Kita dari The Potnam, The Podcast 62. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan anggota kelompok ya. Dari gue sendiri, Kartika Safitri bisa dipanggil Tika. Kalau gua Syafir Ramadhani bisa dipanggil Vira. Gue Rizky Faiko bisa dipanggil Kia. Gue Muhammad Zaki Satria Minata, biasa dipanggil Jaki. Gua Tengku Muhammad Ramadan, bisa dipanggil Adam. Gua Rehan Alfariji, bisa dipanggil Rehan. Emangnya kita mau ngebahas apa aja sih di Depot 6? Pastinya berita-berita yang lagi nge-hype akhir-akhir ini. Kita kan udah hidup di zaman yang modern, tentunya bakal banyak banget teknologi yang bakal digunakan untuk pendidikan. Contohnya yang sering kita temuin tuh sekarang, kita bisa belajar atau cari ilmu tanpa baca buku. Ataupun kalau kita minta info dari guru tuh atau teman, gak perlu kita bertatap muka langsung atau bertemu dengan orang tersebut. Kita bisa melakukan via Zoom, via Gmeet, dan atau menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi secara online. Wah, ternyata keren banget ya pengaruh teknologi di bidang pendidikan. Dan kerennya negara kita tuh, Indonesia udah mulai menggunakan teknologi di bidang pendidikan gitu. Betul tuh yang dibilang sama Adam. Contohnya sekarang kalau kita nggak ngerti materi, nggak perlu datengin guru buat ngasih tahu materinya, tapi bisa lihat di internet. Tapi kalian nyadar gak sih, walaupun teknologi punya pengaruh positif buat pendidikan, tapi pasti ada juga pengaruh negatifnya. Pastinya ada dong, contohnya bakal banyak yang gunain teknologi buat hal-hal negatif dengan alasan pendidikan. Contohnya, waktu kita pandemi, pemerintah tuh ngasih kita kuota gratis buat akses pendidikan. Tapi masih banyak oknum-oknum yang gunain kuota tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di samping pengaruh positif dan negatif teknologi dalam bidang pendidikan, kalau menurut pendapat kalian sendiri, gimana sih penggunaan teknologi dalam belajar di sekolah? Oke, mungkin bisa dimulai dari pendapat Vira. Kalau dari gue sendiri sih gue setuju karena penggunaan teknologi seperti handphone pada pendidikan itu sebenarnya bisa memiliki dampak yang positif. Misalkan kita bisa mencari data atau informasi selain di buku bisa dari internet karena kayak di buku itu kan gak semuanya ada. Jadi kita bisa searching atau nyari hal-hal yang lain di internet. Tapi di situ juga ada dampak negatifnya karena kita bisa kecanduan juga nih main gadget atau handphone di kelas karena kayak udah dikasih kebebasan buat nyari suatu informasi di handphone, jadi kita kadang suka nggak tahu diri. Jadi kita suka nyari nggak fokus pada saat pelajaran karena kita terlalu fokus pada handphone. Jadi itu aja sih dari pendapat gue. Tapi kalau untuk pendapat yang lain gimana? Gue jujur nyaman ya dengan penggunaan handphone di sekolah. Selain yang disebutin Vira tadi, mau di sekolah ataupun di luar sekolah, penggunaan handphone ngebantu kita banget sebagai murid untuk mendapat informasi maupun arahan dari guru kita dengan simpel dan efisien. Tapi di samping itu, penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu pembelajaran yang menyebabkan kecanduan dan melanggar kebijakan sekolah. Kalau gue sendiri sih setuju banget sama pendapat dari Vira sama Kia. Soalnya gue sendiri juga ngerasa nyaman-nyaman aja selama ini. Tapi kadang gue kayak kurang setuju gitu karena jaringan di sekolah itu kurang mendukung buat mencari materi-materi gitu. Ya itu doang sih keluhan gue kalau pakai handphone atau pakai laptop gitu. Gue setuju sama pendapat Vira. Dalam mencari informasi di internet, kita jadi nggak terlalu terfokus sama satu jawaban di buku pas kerjain tugas yang dikasih guru dan bisa divariasiin dengan jawaban-jawaban yang ada di internet. Dengan begitu, wawasan kita nggak cuma sekedar hal-hal yang dijelasin di buku aja, melainkan kita bisa lebih mengeksplor banyak hal baru, ya nggak? Betul banget, tapi kadang Zak murid yang keseringan mencari jawaban di internet buat ngerjain tugas-tugasnya, lama-lama jadi manja dan lebih ngandalin handphone mereka daripada otak mereka sendiri buat ngerjain tugas. Bener juga nih sama yang dibilang Rehan. Kita jadi malas mikir sendiri karena ketergantungan dengan jawaban yang keluar di internet. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan handphone dan untuk mengedukasi siswa tentang penggunaan yang bertanggung jawab. Ngomongin tentang positif dan negatifnya penggunaan handphone dalam pendidikan nih.
Di luar itu menurut kalian pendidikan yang berkualitas itu kayak gimana sih? Pendidikan yang berkualitas itu di mana murid mendapat kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaik mereka. Contohnya, tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ini berarti menghapuskan hambatan seperti biaya pendidikan yang tinggi, diskriminasi, atau akses terbatas ke fasilitas. Menurut gua, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menuntun serta mampu mempersiapkan siswa menuju kesuksesan dalam karir maupun hidupnya di masa depan. Contohnya adalah sekolah dapat membantu siswa mencari bakat mereka serta mendorong bakat tersebut. Pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan fasilitas fisik yang memadai, seperti gedung sekolah yang aman dan nyaman, perpustakaan yang baik, laboratorium ilmiah, dan akses ke teknologi. Sumber daya yang memadai termasuk buku, teks, peralatan, dan bahan pembelajaran juga penting untuk mendukung pengalaman belajar yang kaya. Benar banget, selain sarana dan prasarana sekolah menunjang pendidikan yang berkualitas, murid juga harus bisa mengimbangi prestasi akademik dan non-akademik mereka sebaik mungkin untuk mengukur kualitas suatu pendidikan yang diterimanya. Nah, makanya itu gue pernah dengar berita penelitian yang menunjukkan penurunan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, bahkan yang letaknya di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sekolah-sekolah di lingkungan perkotaan seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur yang berdampak pada pengalaman belajar siswa. Serta banyak sekolah yang kesulitan menarik dan mempertahankan guru berkualitas karena tingkat kompetisi yang tinggi di perkotaan. Nggak disangka ternyata hal-hal yang seperti itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan ya. Betul banget, bahkan sampai membuat proses pemahaman siswa menjadi terganggu. Kira-kira kenapa ya banyak sekolah yang memiliki keterbatasan mendapatkan guru yang berkualitas, sehingga pemahaman siswa dan minat siswa dalam belajar menurun? Perihal permasalahan terkait dengan kesejahteraan guru di Indonesia memang cukup memprihatinkan yang mengakibatkan menurunnya suatu kualitas pendidikan dengan tidak terjaminnya kehidupan seorang tenaga kerja pendidik menjadikan seorang guru kehilangan motivasi dan semangat kerja dan sikap loyalitas guru terhadap sekolah. Wah, padahal banyak ya masyarakat yang mendapat beasiswa LPDP. Seharusnya Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas untuk menjadi guru. Untuk masalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa LPDB memang banyak, Dam. Tapi mereka dengan tidak bertanggung jawab dengan aturan yang sudah ada, yaitu aturan bahwa penerima LPDB menyatakan bahwa penerima beasiswa luar negeri wajib pulang ke Indonesia minimal 90 hari setelah tanggal kelulusan. Kira-kira kenapa ya banyak masyarakat yang tidak ingin pulang? Izin jawab ya Han, para penerima beasiswa LPDP merasa bahwa peluang pendidikan dan peluang mendapatkan pekerjaan lebih mudah di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Mereka juga merasa bahwa profesi guru di Indonesia tidak terlalu dihargai. Aduh, sedih ya. Semoga mereka dapat berpikir lebih rasional bahwa jasa mereka sangat dibutuhkan di Indonesia. Amin, semoga ya. Oh iya, gue lagi pengen tahu tentang kurikulum yang baru-baru ini dilaksanakan di dunia pendidikan dan di sekolah kita. Kira-kira kalian tahu gak? Oh, gue tahu. Namanya kurikulum Merdeka, Gia. Kurikulum Merdeka tuh maksudnya apa sih? Kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kira-kira ada manfaatnya gak ya sih dari kurikulum Merdeka untuk siswa-siswi ini? Ada dong, yaitu mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin dipelajari dan sesuai dengan minat serta bakatnya. Pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap fase. Jadi, lebih lanjutnya, di kelas 10 kita diwajibkan memilih mata pelajaran yang kita diminati untuk kelas 11 nanti. Kalau di sekolah kita sih kayak dibuat dari fase A sampai E yang isinya mata pelajaran IPA dan IPS. Oh, jadi selain kita bisa memilih mata pelajaran, kita juga bisa disuruh ngerjain 3 proyek yang bertemakan bangun jiwa dan raga, kewirausahaan, dan jejak karbon, benar gak? Yap, betul banget. Jelasin dong, di ketiga proyek kita di sekolah itu kita ngelakuin apa aja sih? Kalau setahu gua tentang proyek tema 1 kayak ngebuat sebuah karya yang isinya kayak hal-hal yang berhubungan dengan bangun jiwa dan raga. Misalkan kita membuat video edukasi tentang bahayanya merokok, tentang kesehatan mental, tentang hidup sehat, dan lain-lain sebagainya.
Kalau untuk proyek kedua yang bertemakan kewirausahaan yang dikerjakan dengan kita sebagai siswa diwajibkan untuk membuat makanan atau minuman dari berbagai provinsi. Setelah itu, makanan dan minuman tersebut bakalan dijual kepada orang-orang di sekitar sekolah. Terus yang terakhir, proyek 3 yang bertemakan jejak karbon, yang dikerjakan dengan menanam tanaman toga, membuat makanan atau minuman yang terbuat dari tanaman toga tersebut, membuat biopori, dan membuat fast fashion atau membuat baju dari bahan-bahan bekas. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang ketiga proyek yang ada dalam kurikulum Merdeka. Wah, kalau dipikir-pikir lagi kegiatan belajar kita makin beragam ya. Murid jadi bisa eksplor lebih banyak dan adanya proyek di kurikulum Merdeka ini. Iya bener banget. Gue berharap pendidikan di Indonesia bakal lebih baik lagi dan menjadi pendidikan yang lebih berkualitas untuk murid-muridnya. Sekaligus membawa warga Indonesia untuk memiliki wawasan luas dan berpikiran terbuka tentang pentingnya pendidikan baik di akademik, non-akademik, maupun moral dan etika menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, kayaknya harus kita akhiri ya guys pembahasan ini. Buat gue pribadi nih ya, pembahasan kali ini cukup nambah informasi buat diri gue sendiri tentang isu-isu pendidikan di negara kita ini. Gue harap podcast ini nggak cuma stop ngasih informasi ke gue dan teman-teman gue di Depot 6, melainkan bisa ngasih informasi yang semoga bisa dipahamin oleh kalian yang lagi dengerin podcast kita sekarang. Oke, gua rasa udah cukup nih tentang penjelasan mengenai topik tersebut. Penutupan dulu kali ya. Kita dari Depot 6 pamit undur diri. Dadah. Oke, di sini gue bakal ngejawabin pertanyaan dari temen gue nih. Dia nanya, lu seneng gak sih sekolah? Terus ada hal gak sih yang bikin lu seneng banget untuk berangkat sekolah atau sekolah? Terus ada hal gak sih yang bikin lu males kadang buat sekolah atau belajar mungkin ya? Oke, di sini gue bakal ngejawab. Yang pertama itu, gue seneng banget sekolah karena kayak sekolah itu kan tempat kita menuntut ilmu dan ada tahap-tahapnya. Jadi setiap tahap itu gue ngerasain banyak perbedaan gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak ada tantangan gue sendiri buat dalam ngejalanin menuntut ilmu di sekolah-sekolah tersebut. Kayak gue bisa dapat ilmu-ilmu baru, gue bisa dapat teman baru, bisa dapat nemuin mata pelajaran yang gue suka. Intinya gue suka banget sekolah karena itu kan tahap awal untuk kita mencapai cita-cita. Jadi kita sekolah dulu nih, jadi kita harus semangat untuk sekolah ya guys. Terus selanjutnya ada hal gak sih yang bikin kamu seneng di sekolah? Oke, gue bakal ngejawab. Gue tuh selain senang masuk sekolah tuh karena kayak gue bisa belajar mata pelajaran yang gue sukain. Kayak ada beberapa mata pelajaran yang gue sukain banget, jadi kayak bikin gue senang masuk sekolah. Terus yang kedua, gue bisa ketemu sama teman-teman gue bisa bercanda, ngobrol, sharing, pokoknya saling ngebantu. Misalkan ada masalah atau apa, dan bekerja sama. Jadi intinya gue senang banget ketemu mereka di sekolah. Tapi kita tuh mungkin kayak ngobrol, bercandanya tuh kayak saat istirahat gitu. Kalau saat belajar ya kita belajar. Terus lainnya, terus gue kayak seneng gue ngikutin eskul yang di sekolah. Jadi kayak ada eskul yang gue ikutin, jadi gue ngerasa kayak makin semangat atau senang buat sekolah. Terus buat ngejawab pertanyaan selanjutnya, ada hal gak sih yang gak kamu suka dari sekolah? Mungkin kayak kebanyakan tugas mungkin ya, karena kayak udah ngerjain tugas di sekolah, tiba-tiba ada tugas juga buat di rumah. Jadi kayak banyak banget, belum lagi kayak setiap mata pelajaran ada tugas, jadi kayak bikin bingung gitu mau ngerjain tugas yang mana. Terus selain itu juga ada beberapa mata pelajaran yang gak gue paham, jadi kayak beneran harus ekstra banget buat memahami pelajaran tersebut yang harus benar-benar serius dan fokus. Jadi ya itu sih gue agak gak suka. Terus sama gak terlalu suka kalau ada pelajaran kelompok, karena kayak sebenarnya pelajaran kelompok tuh enak karena kita bisa kerjasama bareng teman-teman. Tapi kalau misalkan ada temennya yang gak bisa diajak kerjasama juga gak enak juga. Terus jadi kadang kebanyakan kelompok membuat kita lupa kayak ada tugas kelompok apa nih di tugas ini, di pelajaran ini. Jadi kayak suka lupa. Jadi itu aja sih pendapat dari gue tentang pertanyaan ini. Thank you for listening.